Salam damai sejahtera bagi kita semua yang mendengarkan renungan harian hari ini, baik di YouTube GKI Kebonjati maupun di Radio Maestro. Renungan harian hari ini bersama saya, Esther Solihin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan membahas sebuah kitab di Perjanjian Lama yang adalah kitab yang paling pendek karena hanya terdiri dari 1 pasal dan 21 ayat. Apakah Bapak dan Ibu tahu? Ya, kitab itu adalah kitab Obadja, seorang nabi kecil yang berkarya saat bangsa Israel mengalami pembuangan. Kitab Obadja berisi tentang nubuat sang nabi kepada satu suku bangsa, yaitu Edom. Dan apa yang hendak dinyatakan Tuhan atas perbuatan Edom? Edom adalah keturunan Esau. Kata Edom sendiri berarti merah. Kata ini menunjuk pada sup yang diberikan Yakub kepada Esau sebagai ganti hak kesulungannya. Selain itu, kata ini juga berkaitan dengan kelahiran Esau yang terdapat dalam kitab Kejadian 25 ayatnya yang ke-25. Anak Ishak dan Ribka yang lahir terlebih dahulu sebelum Yakub, dan dikatakan warnanya kemerah-merahan, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Selain itu, kata merah ini juga muncul karena warna kemerah-merahan yang ada pada tanah Edom, yang di dalam Alkitab disebutkan terdiri dari batu yang berwarna merah. Sejatinya, Edom sebagai keturunan Esau tentu saja adalah keturunan yang masih memiliki hubungan saudara dengan bangsa Israel sebagai keturunan Yakub. Karena itu seharusnya mereka dapat hidup saling berdampingan sebagai saudara yang saling menopang dan menolong. Tapi nyatanya saat Israel berada di pembuangan dan dalam kondisi terpuruk, bangsa Edom tidak memberikan pertolongan apapun pada Israel layaknya saudara. Tetapi justru Edom berlaku kejam terhadap Israel dengan cara menjarah kekayaan Israel, menghina dan merendahkan Israel. Edom bersekutu dengan Asyur dan Babilonia untuk menekan Israel. Edom memang saat itu berada dalam situasi yang lebih kuat dan lebih sejahtera dan terlihat memiliki power dibanding dengan Israel. Edom merasa menjadi suku bangsa yang hebat. Dalam kitab Obadja dikatakan bahwa Edom mampu mengerjakan hal yang mustahil, yaitu membuat rumah di tempat gunung batu yang tinggi, laksana Raja Wali yang terbang, dan membuat sarang di tempat bintang-bintang. Edom merasa layak merendahkan Israel dan terbuai dengan kemegahan dunia. Tetapi Obadja sebagai nabi yang diutus Tuhan berkata bahwa sehebat apapun Edom, maka kehebatan mereka tidak akan mampu melawan kuasa Tuhan. Tuhan dapat memakai berbagai macam cara untuk menghancurkan kesombongan Edom. Tuhan yang berjanji pada nenek moyang Israel untuk menjadikan umat Israel sebagai umat pilihan yang akan terus membela dan memberkati umat pilihannya adalah setia pada janjinya. Janji Tuhan ditepati. Tuhan menolong Israel terlepas dari tekanan Edom dan menghancurkan Edom. Tuhan memberikan pengharapan bagi umat yang dikasihinya supaya dalam segala situasi terburuk sekalipun dalam hidup, mereka tahu dan mengalami bahwa Tuhan yang akan membela dan menolong serta menopang. Tuhan akan memulihkan dan Tuhan akan mengirimkan penyelamat-penyelamat. Dalam Obadja pasal 1 ayat 17 dikatakan, tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang luput. Gunung Sion akan menjadi tempat kudus dan keturunan Yakub akan memiliki lagi tanah miliknya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita membaca kitab Obadja ini secara utuh, betapa kita akan merasakan bagaimana umat pilihan, yaitu umat Israel, memiliki Tuhan yang maha kuasa dan maha mulia, yang senantiasa mengasihi dan mengulurkan tangannya untuk menolong umat yang dikasihinya. Sekalipun umat Israel juga adalah umat yang telah berdosa. Siapakah umat pilihan itu sekarang? Kitalah sekarang ini umat pilihan Tuhan. Kita adalah umat Tuhan
Kitab ini hendak menyatakan bahwa tidak ada kekuatan, kuasa apapun di dunia ini yang dapat melebihi kuasa dan kekuatan Tuhan. Umat Tuhan diberi kemampuan yang baik, tetapi Obaja mengingatkan supaya kita jangan menjadikan kemampuan dan kuasa atau jabatan kita sebagai Tuhan kita, sebagaimana Edom. Obaja mengingatkan, jangan kita terbuai oleh kemegahan dunia. Tetapi sebaliknya, sebagai umat Tuhan, bila dalam satu masa kehidupan, kita mengalami pergumulan yang berat, kita mengalami keterpurukan, kita mengalami masa susah, jangan ragu untuk terus berseru dan berserah pada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena Yesus Kristus sebagai Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, yang pasti berkenan untuk menopang, menolong, maupun melindungi kita. Bukankah Yesus bahkan sudah bersedia mati untuk menebus dosa kita semua? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Yesus, mari jalani hari ini dalam ziarah iman dengan permohonan kiranya Tuhan menolong kita untuk menjauhkan kita dari kesombongan, dari keangkuhan, dari pikiran dan hati yang melukai dan merendahkan sesama, dan tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Tetapi hari ini mari kita jalani, biarlah kita memohon kepada Yesus Kristus agar kita memiliki keberanian untuk bersikap saling menghormati, bermurah hati, dan kesediaan untuk hidup saling menopang dan peduli. Bersama Yesus, biarlah kita mampu melakukan perkara yang benar. Tuhan memberkati. Amin.